Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu doa untuk kesembuhan orang sakit yang luar biasa. Doa yang langsung diijabah oleh Allah, bukan karena panjangnya, tapi karena keikhlasan yang terkandung di dalamnya. Sakit bisa jadi ujian, tapi juga jalan untuk kembali kepadanya. Doa ini bukan hanya untuk menghilangkan sakit fisik, seperti demam, luka, atau penyakit kronis, tapi juga mencakup semua penyakit yang terlihat maupun yang tak terlihat, sakit jasmani maupun batin. Mulai dari rasa gelisah, cemas, kehilangan semangat, hingga penyakit berat yang melemahkan tubuh. Karena Allah adalah Maha Penyembuh. Siapa yang berdoa dengan hati yang tulus, dengan harapan penuh kepadanya, insya Allah akan merasakan kesembuhan dari arah yang tak disangka. Doa ini pernah diucapkan oleh seseorang yang tubuhnya lumpuh, hartanya hilang, keluarganya menjauh, tapi hatinya justru semakin dekat kepada Allah. Dan karena ketulusannya, doa itu naik paling tinggi. Mari kita simak doanya. Teman-teman, ini saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Saya ambil contoh misalnya, terkait dengan penyakit, langsung kepada puncaknya. Ada doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Tanamkan zikir ini. Karena Allah mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Bisa kita katakan Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kembali kepada Allah supaya tenang jiwa kita. Lakukan salat malam, minta kepada Allah dalam sujud kita. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi, Rabbana anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anda tahu apa jawabannya? Fastajabna lahu. Fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kata Allah, aku langsung jawab doanya, aku sembuhkan penyakitnya. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Maka kami singkap semua rasa sakit yang ia alami. Bukan cuma sembuh, rasa sakitnya disingkap semua. Sehingga seakan-akan tidak ada rasa sakit yang terasa di badan kita, bahkan di jiwa kita. Kadang orang badannya sehat, hatinya sakit. Ini diungkap, singkap semua oleh Allah. Dan yang paling menarik di ujung ayatnya, ini pengingat bagi setiap hamba Allah. Jika dia sakit dan berzikir sama seperti Ayyub alaihissalam, aku akan sembuhkan ia seperti aku sembuhkan Ayyub. Lalu, siapa sebenarnya Nabi Ayyub alaihissalam yang doanya begitu dahsyat hingga langsung dijawab oleh Allah? Inilah kisahnya. Bayangkan seseorang yang kehilangan segalanya. Tubuhnya lumpuh, kulitnya rusak, organ tubuhnya melemah satu persatu, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, bahkan orang-orang terdekat satu persatu mulai menjauh. Itulah Nabi Ayyub alaihissalam. Seorang nabi yang begitu mulia, tapi Allah izinkan ujian datang bertubi-tubi. Bukan karena Allah murka, tapi karena Allah ingin meninggikan derajatnya. Selama bertahun-tahun beliau sakit dalam kesunyian, namun tak pernah mengeluh, tak pernah menyalahkan takdir, tak pernah mempertanyakan rahmat Allah. Yang beliau lakukan hanya satu, sabar dan terus berdoa. Dan ketika tubuhnya sudah tak bisa bergerak, ketika semua manusia tak mampu lagi menolong, beliau berserah penuh kepada Robnya, lalu berdoa dengan kalimat yang begitu pendek, namun keluar dari hati yang jujur, jiwa yang berserah sepenuhnya. Anni masaniyad dur, wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Doa itu naik, melewati langit demi langit, hingga sampai pada arsy-Nya. Dan Allah, Rabb yang maha lembut, langsung menjawab. Maka kami pun memperkenankan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Seketika Nabi Ayyub sembuh, kulitnya bersih, tubuhnya kuat kembali, hartanya dikembalikan, bahkan dilipat gandakan. Anak-anaknya diganti dengan jumlah yang sama, dan namanya diabadikan sebagai simbol kesabaran dan kekuatan doa. Doa ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran sebagai isyarat bagi kita semua. Siapapun yang berdoa dengan keyakinan yang sama, insya Allah akan mendapatkan pertolongan darinya. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang sakit. Bisa jadi tubuh yang melemah, hati yang tak tenang, atau semangat yang perlahan redup.
Tapi percayalah, Allah tak pernah meninggalkan hambanya. Dia dekat, Dia tahu setiap rasa sakit dan mendengar setiap doa, bahkan yang hanya bergema dalam dada. Jangan menunggu kuat untuk berdoa, karena justru di saat paling lemah, doa bisa menjadi paling jujur dan paling didengar. Ada doa yang pernah lahir dari kesabaran paling dalam dan dijawab dengan kasih sayang paling tinggi. Itulah kekuatan ketika seorang hamba benar-benar berserah. Hari ini, kesempatan itu masih terbuka, sama langitnya, sama Robnya, dan sama dekatnya. Semoga setiap sakit menjadi sebab datangnya rahmat, dan setiap doa, seberapapun lirihnya, menjadi pintu datangnya kesembuhan yang tak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.